Baik, Shalom. Jadi kami mulai dulu dari bab 1. Ringkasan bab 1 berisi bahwa tidak ada yang pernah menyangka bahwa 2020 akan menjadi tahun di mana orang-orang terisolasi di rumahnya sendiri. Yang membuat pandemi ini beda dari pandemi sebelumnya adalah penyebarannya luas dan korbannya sangat banyak sekali, memakan korban yang sangat banyak. Kekhawatiran yang menjadi tanda rapuhnya manusia, kekhawatiran akan ekonomi, kekhawatiran akan keluarga dan teman-teman, pekerjaan, dan lain-lainnya. Pandemi ini sebelumnya pernah terjadi, ada banyak sekali pandemi sebelumnya, mulai dari wabah Antonin, wabah Justinus, pandemi kolera, sampai flu Asia, pandemi flu tahun 1918, dan lain-lainnya. Harusnya orang Kristen meresponnya dengan doa, namun sekarang orang Kristen sudah tergeser oleh pandangan ilahinya, sehingga munculnya banyak pertanyaan. Salah satunya adalah di mana Allah ketika di zaman coronavirus ini. Kita masuk ke bab 2. Dalam bab 2, John C. Lennox menjelaskan bahwa ada dua sumber penderitaan. Penderitaan pertama datang yang disebut dari kejahatan alamiah, atau bisa disebut bencana alam, ataupun penyakit, itu kejahatan ilmiah. Yang kedua adalah kejahatan moral, itu berbentuk seperti tindakan kebencian, teror, kekerasan fisik, dan lain-lainnya. Lantas, fungsi rasa sakit ini apa sih? Jadi yang pertama, rasa sakit ini memperingatkan kita akan adanya bahaya. Yang kedua, rasa sakit dalam kadar tertentu akan melibatkan proses pertumbuhan fisik. Dan yang ketiga, pada level mendalam, rasa sakit ini justru akan menumbuhkan karakter. Cara pandang orang mengenai penderitaan ini dipengaruhi oleh wawasan dunianya. James Sire dalam buku John C. Lennox ini menjelaskan bahwa ada 3 famili dari pandangan dunia. Yang pertama ateistik, yang dipimpin oleh 3 agama besar, yaitu Kristen, Islam, Yahudi. Yang kedua adalah ateistik, bahwa menyatakan bahwa seluruh semesta ini adalah apa yang ada, tidak ada yang namanya kekuatan supernatural. Dan yang ketiga adalah panteistik. Panteistik menggabungkan konsep-konsep Allah dan dunia menjadi satu keberadaan non-pribadi. Sebagai orang Kristen, John C. Lennox berpendapat dalam buku ini harus meresponi pandemi ini melalui quotes-nya C.S. Lewis, bahwa pandemi ini atau penderitaan ini akan menumbuhkan manusia yang terbatas menjadi lebih ilahi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ringkasan bab 3 yang berjudul Dapatkah Ateis Menolong? Dalam bab ini pertama disebutkan bahwa paham teistik mempercayai segala kemalangan yang dialami manusia sebagai hukuman langsung dari Allah. Sedangkan kaum panteistik mempercayai kemalangan yang dialami manusia merupakan buah dari kesalahan yang dilakukannya pada kehidupannya yang sebelumnya. Dalam Alkitab sendiri dituliskan bahwa segala kemalangan yang dialami manusia itu belum tentu disebabkan oleh perbuatannya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada beberapa kasus yang merupakan hukuman langsung dari Allah. Sedangkan paham ateisme mempercayai tentang takdir dan penghakiman. Dan juga virus corona ini mereka berpikir sebagai bukti tentang tidak adanya Allah di dunia ini. Menurut Richard Dawkins, dunia ini tidak memiliki kategori baik ataupun jahat. Setiap teroris ataupun orang-orang jahat yang melanggar moral pada masa lalu itu hanya melakukan sesuai apa yang terprogram dalam DNA mereka. Tetapi kita sebagai manusia tentunya memiliki moral yang membuat kita dapat menilai sesuatu yang baik ataupun jahat. Dan moral tersebut adalah bukti kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga dengan kita mempercayai Allah, kita dapat memperoleh pengharapan. Pada bagian awal bab ini, penulis menjelaskan mengenai apa arti virus sebenarnya. Virus adalah potongan materi genetik yang diselimuti oleh protein dan berperilaku seperti parasit. Terdapat jutaan virus yang ada di bumi yang diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang baik. Seorang profesor di Universitas Griffith, Australia, mengatakan bahwa virus memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah virus dapat menjaga rantai makanan. Hanya terdapat 1% dari jutaan virus tersebut yang berbahaya bagi sel inangnya. Salah satunya adalah virus COVID-19. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk tujuan yang baik. Tuhan juga menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermoral, yang memiliki karunia spesial, yaitu kehendak bebas. Namun, kehendak bebas tersebut menjadikan manusia egois dan berpusat pada dirinya sendiri sehingga jatuh ke dalam dosa. Bukti kasih. Dalam bab ini John Lennox menyampaikan prinsipnya bahwa kematian manusia secara jasmani itu tidak berarti kita mati selamanya.
melainkan kita akan hidup kembali tanpa penderitaan dengan melewati keadilan terakhir. Ateisme memiliki permasalahan, yaitu tidak mempercayai dengan adanya keadilan terakhir. Hingga perbuatan yang mereka lakukan lebih kepada aspek membenarkan dunia. John Lennox kemudian menegaskan kembali bahwa upaya yang dilakukan untuk mengusahakan keadilan dunia tidak akan menjadi solusi untuk kehidupan manusia. Dalam bab ini ditulis bahwa kekristenan memiliki solusi, yaitu dengan percaya kepada Allah. Maka kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dengan keberadaan COVID-19, Allah ingin membuka mata kita bahwa hubungan manusia dengan Sang Pencipta sudah hancur. Dan COVID-19 ini menjadi batu sandung untuk menyadari manusia kembali mengenai keberadaan Sang Pencipta. Untuk bab 6 ini, inti dari bab 6 ini adalah penulis ingin memberitahukan kepada pembaca bahwa apa sih sebenarnya respon yang baik yang ditunjukkan oleh komunitas Kristen terhadap pandemi COVID-19 ini. Di sini ada beberapa saran tentang bagaimana respon yang baik tersebut. Yang pertama adalah mendengarkan nasihat, di mana orang Kristen harus mampu untuk berhikmat dan mendengarkan nasihat dari pemerintah, tenaga medis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada peliharalah perspektif. Jadi perspektifnya itu harus tertuju pada perspektif ilahi. Kita harus tahu kalau misalkan kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara dan kematian adalah hal yang pasti, sehingga virus seperti COVID-19 ini tidak boleh membuat kita panik secara berlebihan. Jadi orang Kristen ketika kita nanti mati, kita tahu bahwa kita akan tetap hidup yang kekal. Lalu selanjutnya tentang pendakian. Kehidupan itu seperti pendakian, kalanya kita capek dan sakit, tapi kita tetap ingat bahwa tujuan kita adalah puncak gunung, di mana bagi orang Kristen tujuan kita adalah mendapatkan mahkota kehidupan ketika Yesus datang. Selanjutnya, kita akan membahas analisa grup kami tentang buku tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam analisis dari buku John C. Lennox ini. Dalam bab 1, John C. Lennox ingin menjelaskan bahwa pandemi ini sebelum pernah terjadi. Namun yang membedakan corona dari pandemi lain adalah skalanya masif dan memakan banyak korban. Hal ini yang memunculkan kekhawatiran di kalangan orang banyak. Satu hal yang ingin dijelaskan Lennox adalah orang Kristen seharusnya meresponnya dengan doa, dengan justru harusnya imannya bertumbuh, bukan khawatir. Menyambung soal kekhawatiran, di dalam bab 2 Lennox menjelaskan bahwa penderitaan itu datang dari dua akibat, kejahatan alamiah dan kejahatan moral. COVID adalah contoh dari kejahatan alamiah, menurut John C. Lennox. Lennox dalam bab 2 menjelaskan bahwa cara pandang orang mengenai COVID tergantung pada wawasan dunianya atau Wittensound, ini seperti yang sudah dijelaskan dalam mata kuliah WDK 1 mengenai elemen-elemen wawasan dunia. Dihubungkan dengan wawasan dunia Kristen, Lennox melalui quotes dari C.S. Lewis menjelaskan bahwa cara pandang orang Kristen mengenai penderitaan itu adalah sesuatu yang tak luput dari rencana Tuhan. C.S. Lewis dalam buku John C. Lennox ini berpendapat bahwa ada hal yang perlu dilalui dalam proses untuk mengubah makhluk-makhluk terbatas ini kita menjadi makhluk yang ilahi, dan COVID ini adalah salah satu prosesnya, di mana orang Kristen diuji coba agar bisa lebih baik lagi ke depan. Selanjutnya akan membahas soal bagaimana analisis wawasan dunia Kristen dibandingkan dengan wawasan dunia ateis. Dan analisis kelompok kami mengenai bab 3 yang berjudul apakah ateis dapat membantu? Jawabannya adalah tidak. Kami menganggap ateis tidak membantu dalam situasi pandemi seperti ini. Karena ateis mempercayai bahwa tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari manusia dan manusia hidup sendiri di alam semesta, sehingga alam semesta pun tidak peduli apakah manusia hidup ataupun tidak. Dan jika itu kita beritahukan kepada pasien yang menderita corona, mereka dapat kehilangan harapan. Sedangkan dalam wawasan dunia Kristen, kita mempelajari bahwa salah satu elemen providensia Allah adalah melindungi. Dan dalam pandemi seperti ini, jika kita mempercayai itu kepada Allah, Allah tentunya melindungi kita dan akan selalu menyertai kita untuk melalui situasi pandemi seperti ini. Dan jika itu kita katakan kepada orang yang mengalami corona, mereka tentunya akan mendapat pengharapan yang baru. Berdasarkan penjelasan pada bab ini, kita diingatkan kembali bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dengan sangat baik. Namun karena kehendak bebas milik manusia yang digunakan dengan tidak baik, maka menciptakan kejahatan-kejahatan yang terjadi.
Kita perlu mengingat bahwa pandemi bukanlah kegagalan dari rencana Allah, tetapi kita harus mengingat bahwa terdapat sifat ketetapan Allah, yaitu tetap, tidak akan berubah, dan tidak akan gagal. Maka dari itu, Tuhan akan tetap mengerjakan kebaikan dan rencananya walaupun di situasi pandemi seperti saat ini. Sebagai manusia, kita perlu mengingat bahwa Allah memiliki atribut intelektual, yaitu kehendak Allah aktif dan pasti akan terjadi. Bukti kasih bab ini dapat kita kaitkan dengan atribut Allah yang dikomunikasikan melalui moral Allah, dan kita lihat dari kebaikan Allah, kesuciannya, dan keadilannya. Allah berkomunikasi dengan kita melalui pandemi ini, mengingatkan manusia bahwa kita tidak boleh lupa dengan Allah. Kebaikan Allah, di mana Allah menjanjikan kita kehidupan bebas dari penderitaan. Kesucian Allah memberitahu kita bahwa Allah itu agung dan tidak ada yang dapat menjelaskannya. Yang terakhir adalah keadilan Allah. Dengan adanya keadilan terakhir, itu sudah membuktikan bahwa Allah itu sungguh ada. Dan berfokus kepada keadilan rektoral, dapat dikaitkan seperti dalam buku, bahwa kita sebagai manusia taat atas Allah, dan tentu bersedia juga dalam mengalami penderitaan. Hal ini mengingatkan kami pada kisah Lazarus yang dibangkitkan. Dalam cerita tersebut terdapat poin penting bahwa jika Anda ingin selamat, maka percayalah kepada Allah, maka kamu akan dibangkitkan. Analisa kelompok kami terhadap bab 6 ini berhubungan dengan materi perkuliahan wawasan dunia Kristen di week 2, yaitu tentang elemen-elemen wawasan dunia Kristen. Khususnya kami melihat terkhususnya pada antropologi, yaitu tentang manusia. Di situ terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti apakah natur manusia itu terdiri dari apakah manusia itu, apakah kematian mengakhiri keberadaan manusia, adakah realitas sesudah kematian. Nah, jadi saran-saran yang terdapat dalam bab 6 ini selalu menuju kepada wawasan dunia Kristen tentang manusia, di mana manusia itu pasti mati. Kematian adalah hal yang pasti, tetapi ketika orang Kristen mati, selalu ada kehidupan setelahnya. Jadi pasti ada hidup yang kekal yang diberikan Yesus Kristus kepada manusia, sehingga manusia tetap harus tertuju pada pandangan tersebut.